Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi kelas 9 yang sedang belajar online, mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat. Anak-anak sekalian, kali ini kita akan belajar tentang bilangan berpangkat pecahan. Untuk lebih mudahnya, perhatikan berikut ini. Misalkan ada sebuah bentuk perpangkatan pecahan, yaitu adalah A pangkat M per N, maka secara definisi akan menjadi seperti ini, yaitu akan menjadi akar pangkat N dari A pangkat M. Untuk lebih mudahnya, perhatikan berikut ini ya. Misalkan A, M, dan N-nya kita ganti dengan sebuah bilangan. A-nya kita ganti dengan 5, M-nya kita ganti dengan 2, dan N-nya kita ganti dengan 3. Maka apabila diubah ke dalam bentuk akar, akan menjadi seperti ini. Perhatikan warna kuning pada tanda per ya. Tanda per ini akan berubah menjadi tanda akar. Kemudian angka 3 ini akan menjadi pangkat dari akar, seperti ini. Nah, bentuk seperti ini dibaca dengan akar pangkat 3 dari 5 pangkat 2. Jadi ini bentuk perpangkatan berupa pangkat pecahan, ini adalah bentuk akarnya. Jadi ini adalah hubungan antara bentuk perpangkatan dengan bentuk akar. Nah, untuk memudahkan tentang pemahaman kalian tentang materi ini, maka saya akan memberikan beberapa contoh soal. Perhatikan berikut ini. Soal yang pertama, ubahlah bilangan berpangkat berikut ini ke dalam bentuk akar. Jadi kita disuruh mengubah bentuk bilangan berpangkat pecahan ini ke dalam bentuk akar. Yang pertama, yang A, di sini adalah 8 pangkat 2 per 3. Maka jawabannya adalah sebagai berikut, yaitu sama dengan akar pangkat 3. Ya, 3-nya dari penyebut tadi ya, ingat. Kemudian dari 8 pangkat 2. Kemudian untuk soal yang B ada sedikit berbeda ya. Di sini pangkatnya berupa pangkat negatif. Ingat, apabila suatu bilangan berpangkat, pangkatnya adalah negatif, maka pangkatnya ini kita ubah dulu menjadi bentuk pangkat positif, yaitu menjadi seperti ini, yaitu 1 per 7 pangkat 2 per 5. Nah, di sini pangkatnya sudah menjadi pangkat yang positif. Kemudian bentuk ini kita ubah ke dalam bentuk akar sehingga menjadi demikian, sama dengan 1 per, nah di sini akar pangkat 5 dari 7 pangkat 2. Nah, ini sudah merupakan bentuk akar. Kemudian untuk soal yang kedua, ubahlah bentuk akar berikut ini ke dalam bentuk bilangan berpangkat. Jadi kebalikan dari soal nomor 1, sekarang kita punya bentuk akar, disuruh mengubah ke dalam bentuk bilangan berpangkat. Untuk mengubah bentuk akar ke dalam bentuk bilangan berpangkat adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah akar pangkat 3 dari 125 pangkat 2, maka cara mengubahnya sebagai berikut. Sama dengan basisnya kita tulis dahulu, yaitu 125, kemudian pangkat 2, ya, pangkat 2 sebagai pembilang, per, di sini akarnya pangkat 3 berarti per 3, sehingga bentuknya menjadi 125 pangkat 2 per 3. Kemudian untuk yang B adalah akar kuadrat dari 15. Nah, di sini ada sedikit perbedaan dengan soal yang A. Di sini akar pangkatnya tidak tertulis. Nah, bagaimana jika tidak tertulis seperti ini, di sini kosong, maka adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah basisnya kita tulis dahulu, yaitu 15 ini. 15, kemudian 15-nya di sini kan tidak tertulis pangkatnya berapapun ya. Kalau tidak tertulis, maka di sini artinya adalah pangkat 1. Kemudian pada bentuk akar pangkatnya di sini juga tidak ada tulisan bilangan berapapun. Kalau kosong semacam ini atau tidak ditulis, maka berarti itu adalah sama dengan 2. Ingat ya, kalau 2 di sini bisa ditulis, bisa tidak, tapi secara umum tidak ditulis. Jadi kalau kosong itu sebenarnya di sini ada angka 2, sehingga menjadi 15 pangkat 1 per 2. Kemudian untuk contoh yang ketiga, tentukan nilai dari perpangkatan berikut ini. Nah, sekarang untuk nomor 3 ini, kita tidak mengubah dari bentuk bilangan berpangkat ke dalam bentuk akar, tapi di sini kita disuruh menentukan nilai atau hasil dari perpangkatan pecahan berikut ini. Contoh yang A adalah 16 pangkat 3 per 4. Nah, kita akan menghitung hasilnya berapa. Maka caranya adalah sebagai berikut, yaitu sama dengan 16 ini ya, ini kita ubah ke dalam bentuk bilangan berpangkat ya, tapi basisnya tidak 16. Nah, seperti ini maksudnya ya. 16 ini kita cari dalam bentuk perpangkatan yang lain
yaitu dengan cara misalkan kita menggunakan faktorisasi prima, yaitu dengan misalkan 16 bagi 2 sama dengan 8, 8 bagi 2 sama dengan 4, 4 bagi 2 sama dengan 2, 2 dibagi 2 sama dengan 1. Sehingga di sini 16 itu sama dengan 2 pangkat 4. Jadi 16 ini kita ganti sebagai bilangan 2 pangkat 4. Nah, ini sebenarnya sama ya, sebenarnya sama, cuma 16-nya kita ubah bentuknya ke dalam 2 pangkat 4. Nah, di sini akan menjadi bentuk bilangan berpangkat dipangkatkan lagi. Ingat pada materi sebelumnya, apabila ada bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, maka pangkatnya ini dikalikan. Jadi 4 kali 3/4. Nah, untuk lebih mudahnya, di sini bisa kita lakukan pembagian dahulu. Di sini ada 4, di sini ada 4. 4 bagi 4 itu 1. Sehingga tinggal 1 kali 3 yaitu 3. Sehingga menjadi 2 pangkat 3. Dan kita tahu bahwa 2 pangkat 3 adalah 2 kali 2 kali 2, yaitu sama dengan 8. Kemudian contoh yang kedua, yang B, yaitu adalah 64 pangkat 2/3. Maka sama dengan 64-nya ini kita ubah dengan cara sama seperti yang 16 tadi ya, pada contoh A. 64 itu kita tahu adalah 2 pangkat 6. Sehingga 64-nya kita ubah menjadi 2 pangkat 6. Kemudian untuk lebih mudahnya kita lakukan pembagian dulu. 6 dibagi dengan 3, 6 dibagi 3 hasilnya 2, maka pangkatnya nanti 2 kali 2, sehingga menjadi 2 pangkat 4 ya. 4 ini ingat berasal dari 2 kali 2. Apabila kalian tidak mau pembagian dulu, kalikan dulu, tidak masalah ya. 6 kali 2 sama dengan 12, dibagi 3 hasilnya 4, tetap sama ya. Kita tahu bahwa 2 pangkat 4 itu sama dengan ini tadi ya, yaitu adalah 2 kali 2 kali 2 kali 2, hasilnya sama dengan 16. Nah, sekalian, itulah yang kita pelajari kali ini tentang bilangan berpangkat. Mudah-mudahan bisa kalian pahami dan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.